dengan ada air liur, bakterinya ini terbawa oleh air liur ketelen. Karena kita secara tidak sadar setiap 1-2 kali setiap menit kita nelen ludah. Jadi kita nggak sadar sih kita nelen ludah, tapi kita nelen ludah. Nah, ketika kita menelan ludah, maka si bakteri tersebut ikut ketelen. Mati nggak kalau ketelen? Atau walahu alam sih, ada yang mati, ada yang enggak. Karena masuknya kan ke dalam asam lambung kan. Tergantung di dalam asam lambungnya keasamannya cukup enggak, jumlah bakteri baiknya cukup enggak. Jadi kebanyakan mati sih. Lagi bahas soal bau mulut di pagi hari. Oh, ternyata saya baru tahu topiknya ada email-emailnya, bau mulut di pagi hari. Tadi saya kira bau mulut doang. Pagi hari. Nah, karena memang identik ya, Dok ya. Bau mulut itu ketika kita pas bangun tidur. Ya, puasa juga memang ya. Karena keadaannya mirip. Harus saya akui, kalau bulan puasa kadang siang saya juga sikat gigi ya kan. Tapi bukan berarti makruh kan. Tapi kan bukan berarti ya kita tidak akan membahas itunya. Kita akan bahas kalau bau mulut itu identik ketika bangun tidur ya kan, di pagi hari. Kenapa sih, Dok? Karena kalau kita tidur otomatis kita nggak ngunyah. Sebagian besar, ada juga sebagian kecil yang kalau tidur makan. Itu orang-orang yang punya, beneran loh, ada orang yang punya kelainan. Jadi ketika dia tidur itu dia bisa jalan-jalan, ntar bisa ke kulkas buka, sleepwalking. Nah, untuk sebagian besar orang itu pada saat tidur produksi air liurnya sedikit karena dia nggak minum. Kemudian proses menelannya karena dia nggak makan juga nggak ada. Emang kenapa kalau nggak ngunyah, nggak minum, tiba-tiba bisa bau mulut? Nah, justru kan nggak dimasukin apa-apa kan? Bau mulut itu asalnya dari sisa-sisa makanan, dari plak, dari sisa-sisa. Abis ditampar apapun. Dia kok plak. Ini dulu deh, sisa makanan. Sisa-sisa makanan yang bersembunyi di sela-sela gigi, mungkin di lidah. Nah, sisa-sisa makanan ini kalau tidak dibersihkan secara menyeluruh, maka sisa makanan ini kan membusuk. Sama kayak kalau kita taruh makanan terus nggak diapa-apain gitu, nggak dimasukin kulkas, kan busuk, basi, baunya nggak enak kan. Menyengat. Itu sisa makanannya sendiri bisa menimbulkan bau yang tidak enak. Ditambah lagi dengan di dalam rongga mulut kita itu penuh dengan bakteri, bisa 100-an, 200-an, ratusan jenis bakteri. Sebagian bakteri itu berpesta pora ketika ada bahan makanan di rongga mulut, entah di gigi, entah di lidah, entah di langit-langit, langit-langit mulut gitu. Nah, ketika mereka berpesta pora karena makanannya banyak, maka beranak pinak. Jumlahnya banyak, maka mereka akan secara bermakna ketika bakteri itu ketika makan kan menghasilkan gas. Sama kayak kita makan kan kadang kita sendawa, kadang kita kentut gitu kan. Bakteri juga sama gitu. Jadi ketika dia makan, maka ada gas yang dikeluarkan. Gasnya ini jenisnya gas sulfur. Nah, gas inilah yang menimbulkan bau tidak enak. Jadi bau tidak enak muncul ketika ada bakteri yang memakan sisa makanan atau ada sisa makanan yang terkumpul yang membusuk di dalam rongga mulut. Nah, dengan ada air liur, bakterinya ini terbawa oleh air liur ketelen. Karena kita secara tidak sadar setiap 1-2 kali setiap menit kita nelen ludah. Jadi kita nggak sadar sih kita nelen ludah, tapi kita nelen ludah. Nah, ketika kita menelan ludah, maka si bakteri tersebut ikut ketelen. Mati nggak kalau ketelen? Atau walahu alam sih, ada yang mati, ada yang enggak. Karena masuknya kan ke dalam asam lambung kan. Tergantung di dalam asam lambungnya keasamannya cukup enggak, jumlah bakteri baiknya cukup enggak. Jadi kebanyakan mati sih. Intinya ketika kebawa air liur ke dalam, bakterinya nggak jadi. Intinya dia tidak ada lagi di dalam rongga mulut sehingga tidak menimbulkan bau mulut. Terus sisa-sisa makanan juga bisa kebawa. Terus kalau misalnya kita tidur, liurnya kan sedikit, terus nggak ada gerakan menelan sehingga membasuh
bakteri dan membasuh sisa-sisa makanan itu jadi tidak terjadi. Oke. Maka di pagi hari jadi Nah, relatif lebih bau. syarat ketika bakteri akan berpesta di dalam mulut kan ketika ada sisa makanan. Nah, pertanyaannya kan kalau sebelum Kalau makanan nggak sisa gimana? Kalau sebelum tidur kan kita udah Makanannya baru gitu. sikat gigi. Iya. Otomatis kan sisa-sisanya harusnya Sikat terbuang. gigi itu hanya membersihkan 60%. Oh gitu, Iya. nggak 100%. Enggak. Wah, berarti percuma dong. Kalau Ya, kita sikat gigi. oh ini bisa. Jadi menyimpulkan ya kita. Sikat gigi itu bersih tidaknya tergantung cara membersihkannya, tergantung sikat giginya, tergantung banyak hal gitu, tergantung pasta giginya. Ada nggak yang sikat giginya bersihnya 100% atau nggak mungkin? Atau selalu 60% Selalu sih datanya? enggak sih, bisa lebih, tapi kalau 100% agak susah ya. Karena namanya Artinya sikat gigi itu juga tetap tidak mempengaruhi kita tidak akan mengalami bau mulut di pagi hari. enggak juga sih, karena Nah. kalau misalnya tergantung banyak, karena bau mulut itu enggak cuman tergantung dari kita sikat gigi nggak sikat gigi. Oh gitu. Contoh, kita makannya apa? Kalau Hmm. kita makannya makanan yang lengket-lengket, yang manis-manis gitu, Mm-mm. itu kan sumber bahan makanan yang sangat disukai oleh bakteri-bakteri yang ada di dalam rongga mulut, si penimbul bau gitu. Tapi kalau kita makannya relatif lebih sehat, misalnya makan sayur, makan buah, itu tuh kandungan gulanya nggak terlalu banyak. Jadi, terus dia karena dia serat, dia membantu kayak menyikat gitu, jadi nggak nempel. Kalau dibandingkan dengan kita makan biskuit, kalau kita makan biskuit kan jigongnya cenderung lebih banyak kan, Iya dibanding kan. dengan kalau kita makan apel misalnya, ya kan? Iya, suka nempel juga. Iya, kan. nah itu. Jadi faktornya banyak. Tapi bahwa sikat gigi, sekarang gini deh, nggak usah susah-susah. Sikat gigi yang benar itu harusnya 2 menit. 2 menit itu lama loh. Coba ya, Iya sih. PR. Iya, 2 menit itu lama. PR ya buat Mas Sony juga, Om Pit juga nih, sama sahabat Sonora. Nanti malam nih sebelum tidur, kalau mau sikat gigi, coba pasang timer, terus sikat gigi, tapi jangan diliatin timernya. Sikat gigi dengan durasi yang seperti biasanya. Jangan dilama-lamain, jangan dicepet-cepetin. Seperti biasa, terus lihat berapa menit. Kayaknya saya Biasanya tuh 1 menitan, nggak Satu- sampai 2 iya. menit. Kalau saya 1 menit kayaknya nggak nyampe deh. Hitungan detik malah ya, mungkin 30 detik selesai gitu. Ngapain? Udah gitu kan. Rata-rata semenit ya, itu oke. Artinya harus 2 menit kalau sikat 2 gigi. menit. Waktu- Nah, dari situ aja udah sulit kan. Iya, Terus sikat gigi. Sikat gigi itu 3 bulan sampai 4 bulan harus diganti. harus diganti ya kalau itu. Tapi saya kan tahu. banyak orang Indonesia yang baru diganti kalau sikatnya tuh udah Iya. megar banget. Kalau belum megar mau setahun, 2 tahun, 3 tahun gitu, pakai terus gitu. Tidak efektif. Itu pun juga sikat gigi tidak mempengaruhi Pakai siwak sama bagus. sekali. Pakai siwak bagus. Oke, By the way, tahu siwak nggak? Iya, tahu. Mempengaruhi bau mulut juga kah? Siwak itu artinya Kalau dibandingkan dia- dengan sikat gigi biasa? Belum ada penelitiannya sih. Tapi secara logika, karena siwak itu kan dia makin lama makin masuk kan, maksudnya dia nggak pernah bisa digunakan sampai terus dibandingkan ya kan. Kalau udah rusak ya dia Ya rusak. gitu loh. Tapi kalau sikat gigi kan udah rusak, kita masih gagangnya masih utuh gitu kan. Jadi kita cenderung masih menggunakan lebih lama dibandingkan dengan siwak gitu. Siwak, untuk yang sahabat Sonora yang nggak tahu, siwak itu semacam batang kayu Iya. yang sering digunakan oleh umat Muslim untuk sikat gigi Iya, gitu. benar, Dan benar. itu ramah lingkungan sebenarnya dan cukup efektif gitu. Tapi Iya, kembali lagi tergantung cara menyikat giginya, tergantung juga sikat giginya, tergantung juga arah menyikat giginya, tergantung juga pasta giginya. Jadi banyak hal yang bermain di situ.